merasakan kayak ada hembusan tiba-tiba di ruangan itu, padahal tempat tertutup, nggak ada AC, nggak ada kipas angin, pintu pun tertutup semua. Tiba-tiba ada angin kenceng banget. Anginnya tuh angin di tengah mereka berhubungan di ritual pertamanya. Di tengah mereka berhubungan, suasananya itu yang awalnya gelap cuman menggunakan lilin, itu langsung berubah. Das, mereka ada di latar, kayak tiba-tiba mereka di hutan aja gitu, tanpa menggunakan busana, dan keadaannya segini dan tingginya itu segini, 4 kotak. Itu duit semua, itu untukmu. Wih, si Andi langsung seneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sedulur batinnya semua. Alhamdulillah bertemu kembali di channel Batinnya, tentunya masih di Ngopi Horor. Oke, sebelum lanjut seperti biasa kita berdoa mudah-mudahan kita semua sehat selalu, panjang umur, dan mudah-mudahan dimurahkan rezekinya. Para pecinta horor, kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang mana ada seseorang, kita sebut saja namanya Andi. Dia ini sempat melakukan pesugihan di Gunung Kemukus. Kejadian ini sekitar 2008 yang lalu. Dan si Andi ini mendapatkan apa yang dia inginkan, akan tetapi yang dia dapatkan itu nggak setimpal dengan kehancuran dan kehilangan setelah kejadian yang dia alami. Jadi bahkan menurut saya pribadi cerita ini horornya gila dan gak kebayang. Jadi kita dengarkan bersama, mudah-mudahan bisa menjadi teman malam kalian. Seperti apa ceritanya? Langsung aja. Oke, jadi di awal cerita ini ada seseorang bernama Andi. Dia ini kerjanya sebagai tukang ojek, dan Andi di tempat itu juga sebenarnya dia merantau. Dan hasil dari ojek tersebut itu tidak mencukupi untuk makan dia, jangankan untuk ngirim ke orang tuanya yang ada di kampung, untuk makan aja itu kurang. Dan di perantauan itu dia juga ngontrak. Dan si Andi ini udah sekitar 4 bulan nunggak kontrakan. Nah, apakah si Andi ini untuk ojeknya sepi? Ternyata enggak. Ojeknya itu ya normal-normal aja pendapatannya gitu. Pendapatannya normal, akan tetapi ternyata si Andi ini terobsesi, bahkan kecanduan sama yang namanya judi online. Jadi mau berapapun dia dapat itu dibuat top up terus, top up, dan bahkan ceritanya si Andi ini mungkin sekitar perbandingan mungkin 300 banding 3, mungkin 300 kali top up dan 3 kali dapat dari judi online itu katanya. Jadi nggak masuk akal banget, pengeluaran banyak dan penghasilan cuman segitu. Nah, di situ dia sering kali merenung, karena memang yang namanya penjudi online, kita tahu sendiri, penjudi online itu kan pastinya ingin memiliki sesuatu hal yang banyak tapi dengan cara singkat. Nah, itu yang dialami sama si Andi ini. Jadi hidupnya di sana itu udah nggak karuan banget. Makan kurang-kurang, tidur pun kurang, di pikirannya cuma judi online dan ingin kekayaan yang banyak. Akhirnya membuat pikirannya itu agak oleng ketika dia bercerita. Nah, ketika satu saat dia ini bilang kalau dia tuh bahkan ingin bunuh diri. Karena kenapa? Karena dia pernah berpikir hidup kok gini-gini aja. Jadi untuk membahagiakan orang tua nggak bisa, bahkan membahagiakan diri sendiri pun nggak bisa gitu.
Jadi udah putus asa banget. Udah putus asa banget gitu. Jadi si Andi ini sempat ingin bunuh diri, cuman tertunda. Tertunda karena di tempatnya tuh rame. Karena dia kan ngontrak. Nah, akhirnya dia kayak cari tempat yang menurut dia itu sepi. Karena kebetulan dia kan masih punya motor tuh. Jalanlah dia ke hutan. Jalan ke hutan, terus nyampe di suatu hutan sepi banget, sunyi. Si Andi ini udah mikir, ya udahlah, kalau memang hidupku nyampe atau hidupku cukup di sini, aku terima, kata dia, karena udah putus asa banget udah. Itu sore, dan dia udah bawa kayak tali untuk ya itu, dan udah dipasang. Cuman ketika ingin melakukannya, ada orang di bawah, sekitar 3 orang itu ceritanya lagi cari apa sih, katanya musang, katanya mau berangkat cari musang. Si Andi digagalin, karena nggak mungkin ketika ada orang mau bunuh diri terus kita lihat kita biarin aja, kan nggak mungkin. Si Andi digagalin, dibawa pulang, ditanyain lah sama mereka ini nggak jadi berburu, ditanyain. Cuman si Andi nggak cerita nama-nama mereka, dia cuma bilang ada 3 orang pemburu yang nyelamatin. Nah, si Andi ditanyain di rumahnya, emang punya masalah apa sih sampai mau melakukan hal seperti itu. Menceritakan semua bahwa ya Andi ini hutangnya banyak, bahkan setiap hari dia didatengin orang untuk nagih hutang, bahkan untuk pinjol, untuk online-nya. Dari yang dimaksud online itu kan kayak kita ditagih hutang lewat telepon, itu kan online gitu ya. Itu di telepon tiap hari, bahkan ada orang datang tiap hari, itu membuat dia pusing, bahkan dia mikirin yang di keluarganya. Akhirnya dia putus asa gitu. Nah, di sini dia ternyata dapat pencerahan, dan kebetulan memang 3 orang tersebut itu punya pekerjaan cuman ya sebagai kuli. Diajaklah si Andi ini, ya udah, yang penting kamu mau berhenti dari judi onlinemu, kamu ikut kami kerja, karena kebetulan kami membutuhkan 1 tenaga kerja untuk buat itu adonan-adonan apa sih, pasir-pasir gitulah, aku lupa bahasanya. Si Andi ini mau, mungkin di pikiran si Andi ini, mungkin ini bisa merubah kehidupanku untuk kedepannya gitu. Nah, kebesokan harinya dibawalah si Andi ini, dibawa ke tempat pekerjaan. Nah, nyampe di sana ada rumah gede, terus kayak mewah banget, cuman memang ada di sampingnya itu membuat kayak sebuah apa sih, tempat-tempat orang nyantai gitulah. Dan itu belum selesai, dan mereka kerja di sana gitu. Nah, dibawalah di sana, terus datang yang punya rumah bilang, oh ada karyawan baru. Iya, ini teman saya, kata yang salah satu dari 3 ini. Dan singkat cerita, menurut si Andi kerja di sana itu enak banget, makan dicukupin sehari 3 kali, bahkan tidurnya pun dikasih, karena dia kan juga numpang sama temannya yang ketiga itu. Jadi kayak dia ini udah merasa kayak udah nyaman banget hidupnya, gajinya pun bersih gitu. Nah, dia sempat berpikiran bahwa dia ingin tahu ini yang punya rumah ini gimana sih caranya sampai dia memiliki harta sebanyak ini, dan bahkan kehidupannya mewah senyaman ini gitu. Jadi dia ingin belajar sebenarnya, ingin merubah hidupnya gitu. Nah, terus dia berpikiran pengen banget ngobrol
sama yang punya rumah. Nah, di sore hari yang punya rumah ini datang ke lokasi pembangunan. Ya seperti biasa, dia kayak menyapa pekerja-pekerja di sana dan melihat untuk hasilnya gitu. Nah, si Andi ini memberanikan kayak, oh sampean Pak gitu. Jadi kayak dia nyapa duluan gitu. Oh sampean Pak gitu. Oh iya Mas gitu. Nah, di sini Andi berpikir orangnya juga ramah gitu. Nah, ketika di situ dia langsung, oh nantilah habis kerja udah bersih-bersih mau disamperin gitu. Itu di pikiran dia. Dan ketika memang udah selesai bekerja, dia udah bersih-bersih, dia datanglah ke yang punya rumah tersebut. Kita sebut aja namanya Pak Yanto gitu. Diketok lah pintunya, tok tok tok. Assalamualaikum. Terus ternyata Pak Andinya ada di belakang dia. Waalaikumsalam gitu. Baru pulang dari warung gitu. Oh, saya manggilnya di dalam Pak, saya nggak tahu. Oh yaudah nggak apa-apa, ayo masuk gitu. Karena mungkin Pak Yanto ngira ini anak mungkin punya keperluan gitu. Nah, masuklah mereka berdua ngobrol, dan obrolannya tuh diawalin dengan langsung kayak si Andi ini pertanyaannya itu kayak nggak logis banget gitu. Jadi kayak pembukaannya nggak logis banget. Dia langsung gini, Pak, saya boleh belajar nggak biar bisa hidup senyaman kayak sampean gitu. Ketawalah si Pak Yanto ini. Pak Yanto bilang, sebelum saya seperti ini, kehidupan saya itu parah banget. Jadi tidak ada yang namanya sesuatu hal yang instan. Dia bilang gitu. Jadi kalau sampean tiba-tiba mau belajar untuk kayak gini itu nggak masuk akal katanya. Si Pak Yanto ini masih nutupin gitu. Terus si Andi ini ternyata terbawa suasana, dia menceritakan lah bahwa sebelum dia ke sana itu ditelepon sama keluarganya bahwa ibunya itu sakit dan dia memang butuh uang banget gitu. Selain dia ini mau memperbaiki diri, dia juga butuh uang untuk yang di kampung. Nah, di situ dia banyak cerita, jadi ceritanya tuh sedih-sedih, jadi bisa membuat Pak Yanto ini apa ya, membuka suatu rahasia yang dia sembunyikan. Sampai Pak Yanto keceplosan gini, ya mending kamu pesugihan aja gitu. Karena si Andi ini kan ceritanya tuh ingin banget cepet kaya gitu. Langsung Pak Yanto keceplosan, ya mending kamu pesugihan aja gitu. Andi langsung terdiam. Pesugihan gimana maksudnya Pak gitu. Langsung nanya dia, kan langsung kaget lah. Karena memang pesugihan itu kan sering lah dia dengar, cuman dia belum pernah melakukan. Nah, karena Pak Yanto ini keceplosan, Pak Yanto ditanya pesugihan gimana Pak, dia diem. Kayak Pak Yanto ini nggak bisa mengeluarkan kata-kata gitu. Habis itu Pak Yanto bilang, ya gini katanya, kalau saya lihat dan saya cerna, saya dengar dari cerita sampean, saya juga merasa kasihan. Tapi kalau sampean ingin kayak saya juga merasa kasihan katanya. Makin bingung lah si Andi ini. Loh, kok bisa Pak? Karena di pesugihan itu saya sendiri pernah menjalankan. Sontak si Andi ini kaget. Dan dia mikir, walah ternyata yang dia miliki ini hasil dari pesugihan itu. Di pikiran Andi udah gitu. Dan ketika Andi mikir gini, langsung kupingnya itu teng gitu. Kayak tiba-tiba kupingnya itu kayak ada yang nutup. Terus si Pak Yanto ini bilang, karena
ternyata di tempat Pak Yanto itu ada beberapa makhluk ternyata, dan Pak Yanto juga bisa melihat. Ternyata si Yanto itu kupingnya ditutup sama satu sosok, biar ketika Pak Yanto cerita dia nggak denger gitu. Nah, karena si Pak Yanto ini kasihan, dia ngomong batin lah sama sosok tersebut, jangan diganggu, aku mau bantu dia. Nah, pas kuping Andi denging sampai kayak budek itu, tiba-tiba plong. Terus ya kayak kebingungan aja si Andi sama kejadian yang tiba-tiba seperti itu. Terus Pak Yanto ini bilang, Mas, kalau sampai memang kuat lahir batinnya, nanti akan saya ajarkan. Kalau memang sampean mau, tapi sampean harus kuat lahir batinnya. Terus si Andi ini sambil mikir, cuman pikiran si Andi ini karena dari awal memang dia udah ingin cepat kaya banget, akhirnya dia mikir langsung ke hasilnya gitu. Dia nanya, terus kalau saya melakukan seperti itu hasilnya berapa Pak? Pak Yanto langsung bilang, untuk pesugihan ini itu tidak langsung mendapatkan hasilnya katanya. Dan diceritakanlah semua di situ sama si Pak Yanto. Diceritakan sampai malam hari. Nah, di situ si Andi ini setuju. Dan karena memang kalau untuk di pesugihan di Gunung Kemukus ini kan membutuhkan yang namanya pasangan. Cuman harus yang perempuan itu sudah memiliki suami. Nah, kebetulan Pak Yanto ini selain dia rumahnya besar, dia punya restoran. Dan si Andi ini dijanjikan, udah kalau masalah pasangannya gampang, nanti saya ambil karyawan yang di restoran gitu. Nah, keesokan harinya si Andi ini mau siap-siap kerja, cuman dipanggil sama Pak Yanto, Mas Andi. Oh, jeh Pak, sini dulu. Sampai jangan kerja dulu, sampai ikut saya ke restoran. Kita mau ke pasangannya yang udah dijanjikan tadi malam. Oh, jeh Pak, siap-siap lah si Andi ini. Terus mereka berjalan menggunakan mobil gitu. Mungkin sekitar 17 menitan lah. Karena juga nggak terlalu jauh juga lokasi dari rumah Pak Yanto ini sama restorannya. Dan restoran di sana itu bisa dibilang restoran termewah dan pelanggannya itu banyak. Ya kita tahu lah kenapa pelanggannya banyak, karena ya Pak Yanto ini ceritanya itu udah pernah melakukan pesugihan tersebut. Dan dia ingin mengajarkannya sama si Andi. Nah, ketika sampai di restoran tersebut, dipanggillah perempuan itu biar kenalan sama si Andi. Namanya kita sebut aja si Citra. Dipanggil, mereka kenalan, dan dibiarkanlah mereka berdua ini di sana tuh ada kayak ruangan AC untuk tamu khusus gitu. Nah, jadi si Andi sama si Citra ini dibiarkan di sana untuk biar ngobrol, ditinggal sama Pak Yanto. Nah, ketika ngobrol itu ya mereka saling kenal, dan ternyata si Citra ini memang juga udah diceritain sama Pak Yanto ini bahwa dia mau dijadikan pasangan Mas Andi ini. Nah, cuman di situ Pak Yanto bilangnya cuman sama si Andi, sama si Citra enggak. Terus si Andi ini bilang, Pak Yanto tadi titip pesan, misal nantinya kita berhasil dan jangan sampai kita melanggar kesalahan. Kesalahannya ternyata kalau udah berhasil di sana itu tidak boleh selingkuh lagi, karena ritualnya kan ritual selingkuh. Nah, ketika berhasil itu tidak boleh selingkuh sampai habis masanya. Karena cerita dari si Andi ini itu ke ritual di sana itu sebulan sekali selama 7 kali, dan ketika berhasil itu masanya sekitar 10 tahun.
Jadi dari 1 tahun awal keberhasilan sampai 10 tahun itu bisa jaya-jayanya katanya. Pas 10 tahun baru normal lagi atau bisa lepas semuanya gitu. Ceritanya si Andi gitu. Jadi sebelum dari 10 tahun itu jangan selingkuh. Sepakatlah mereka. Terus si Andi sama si Citra ini keluar dari ruangan AC menuju ke Pak Yanto. Dan ya singkat cerita mereka pulang. Terus dan si Andi ini ternyata dikasih kayak apa sih, dibantu semua sama Pak Yantoi, dari kendaraan untuk dia berangkat ke sana, untuk beli sesajennya itu ternyata dicukupin sama Pak Yanto. Nah, ketika pemberangkatan si Andi ini kebetulan bisa nyetir, dia disuruh bawa salah satu mobil dari punya Pak Yanto. Dia telepon lah dulu si Citra karena sebelumnya mereka berdua udah saling tukar nomor WA. Ditelepon, Mbak, ini posisi sampean di mana sekarang? Saya lagi di rumah, Mas. Ini untuk pagi hari ini kita berangkat. Ini perintah dari Pak Yanto katanya. Berangkatnya kemana, Mas? Ya kita langsung ke lokasi Gunung Kemukus. Nah, si Citra ini karena kebetulan suaminya itu kerja di luar negeri, udah sekitar 2 tahun kerja di luar negeri, si Citra ini kayak bebas-bebas aja gitu. Jadi, oh oke Mas, nanti jemput saya di pertigaan. Jadi di Sherlock sama si Citra. Berangkatlah si Andi sampai ke titik lokasi Sherlock kan dari si Citra. Mereka bertemu terus langsung menuju ke lokasi. Mereka berangkatnya tuh katanya dari jam 8, nyampe nya itu jam 3 sore. Jadi berarti lokasi mereka tuh nggak terlalu jauh dari restoran Pak Yanto sama lokasi Gunung Kemukus ini, berarti nggak terlalu jauh. Cuman kita sensor aja. Nah, nyampe di sana mereka kayak nanya dulu nih sama tukang parkirnya. Jadi kayak si Andi ini kan udah dikasih informasi semua sama Pak Yanto, cuman dia masih mau nanya sama tukang parkirnya itu biar tukang parkir apa lupa. Intinya biar tujuannya ketika Andi melakukan seperti itu di sana itu tidak ada geger gitu loh. Jadi kayak si Andi itu bikin tameng dulu, kenalan dulu lah sama mereka, basa-basi gitu. Jadi ya sambil tawar rokok, dibelikan kopi gitu. Jadi biar akrab aja dulu gitu. Nah, sekitar 1,5 jam si Andi sama si Citra ini ngobrol sama orang yang ada di sana, masuklah dan bertemu sama salah satu juru kunci yang pertama. Nah, di situ mereka dimandikan di sendang Dewi Ontrowulan. Jadi si Andi sama si Citra ini dimandikan, dimantra-mantrain, terus dimandikan menggunakan kembang-kembang. Dan ya itu singkat cerita aja, karena kalau kita ceritakan dari si Andi beli itu kepanjangan. Kita langsung aja, si Andi sama Citra ini dimandikan, lalu didoa-doa, dibaca-bacakan gitulah. Itu mungkin sekitar 1,5 jam. Setelah itu mereka naik, ketemu dua juru kunci lagi. Dua juru kunci lagi ditanyain kedatangan ke sini hanya sekedar ziarah, karena di sana kan ada makam, namanya itu makam Pangeran Samudro. Ditanyain, ini sampean mau hanya berziarah atau bagaimana? Karena juru kunci di sana tuh udah paham gitu loh, kalau kedatangan orang ke sana kebanyakan ingin melakukan pesugihan gitu. Dan apalagi kalau datanya berdua, laki-laki sama perempuan, otomatis udah fix banget mereka tuh mau pesugihan. Cuman ya mungkin attitude atau gimana itu ditanyain dulu. Terus si Andi ini bilang, saya mau melakukan ritual pesugihan, Pak. Nah, di situ juru kunci ini nggak banyak omong, langsung dibawa ke dalam makam Pangeran Samudro itu.
ditanyain namanya, nama si Andi, nama lengkap sama namanya si Citra, terus dibaca-bacain di sana kayak tawasul atau gimana gitu kata si Andi. Setelah itu dikasih tahu tata caranya sama kedua juru kunci ini, bahwa setelah ini dia disuruh melakukan hubungan bersetubuh, cuman harus tetap di sekitaran lingkungan itu. Dan sebelum itu emang si Adi kan emang udah dikasih tahu sama si Pak Yanto, cuman di tempat itu dijelasin lagi, karena mungkin si pemikiran dari dua juru kunci ini mungkin si Yanto masih belum terlalu banyak paham, kayaknya dijelasin ulang gitu. Nah, setelah selesai dijelasin, mereka turun, dan di sekitaran sana tuh ada warung, dan memang di sana warung itu menyediakan kamar khusus tempat seperti itu. Jadi si Andi ini menyewa satu kamar untuk selama 7 bulan, atau bisa dibilang dikontrak dulu sama si Andi lah gitu. Ketika sore hari mereka itu ngambil air dulu di sendang Dewi Ontrowulan, karena kebetulan mereka bawa kayak dirijen gitu. Katanya juga disuruh sama Pak Yanto. Jadi mereka masing-masing bawa dirijen besarnya segini, ambil air lah mereka di sendang Ontrowulan itu, terus balik ke kamar. Dan singkat cerita, prosesnya tuh sama si Andi dimulai dari maghrib. Pas azan maghrib, si Andi bakar dupa, bakar lilin, matikan lampu.